anak-anak yang terkasih. Selamat pagi semuanya. Salam sehat, salam semangat dari Bu Guru. Hari ini kita kembali belajar ya, anak-anak. Kita masih Bu Mary kemarin sudah mengawali tema 4 ya. Hari ini kita belajar tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Yuk, ada apa hidup bersih dan sehat di rumah anak-anak? Kita lihat ya. Kita awali kegiatan pagi ini, kita bernyanyi dulu ya. Kalian pasti senang bernyanyi. Kita harus tetap menjaga imun supaya tetap sehat dengan bernyanyi bergembira. Lagu sudah diperkenalkan oleh Bu Mary kemarin ya. Sekarang kita akan coba lagi. Hari ini Bu Guru tidak pakai musik ya, langsung. Mungkin ada perbedaan sedikit nanti. Ya, silakan anak-anak ikuti ya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Ya, seperti itu ya anak-anak. Ayo kita nyanyikan lagi sekali yuk. Siap ya? Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Iya, luar biasa ya anak-anak, dengan bernyanyi kita bergembira ya. Jadi judul lagunya Membuang Sampah. Ya, lagu ini ciptaan Ate Mahmud. Ya, ada apa dalam lagu ini ya anak-anak? Nah, lagu bisa dinyanyikan dengan tekanan kuat dan lemah. Ya, kemarin Bu Mary sudah menyampaikan bagaimana tekanan kuat dan lemah itu. Ada tanda-tandanya. Ya, tanda garis, ya, garis lurus ini seperti ini, berarti dinyanyikan keras. Kita lihat pada lagu ini. Nah, ini. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Ini dinyanyikan lebih keras. Lalu ada juga tanda seperti ini. Lengkung-lengkung-lengkung ya. Berarti dinyanyikan dengan lembut. Seperti pada kalimat. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Ini dinyanyikan dengan lembut. Ya. Lalu sampah di rumahmu, sampah di halaman itu bagaimana ya? Tidak ada tandanya. Ternyata baris yang tidak bertanda dinyanyikan dengan biasa, tidak lembut, tidak keras. Jadi biasa, ya. Nah, pada lagu terdapat dinamika. Apa itu dinamika? Dinamika itu berhubungan dengan tekanan kuat dan lemah saat menyanyikan lagu. Kuat, nih ya, kuat dan lemah saat kita menyanyikan lagu. Kalau kita menyanyikan lagu semuanya dengan lemah, tidak baik juga. Atau semuanya dengan keras berteriak juga tidak baik. Jadi ada dinamika, ada kuat dan ada lemahnya, ya. Nah, saat tekanan kuat, nyanyikan dengan keras. Sampah disapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Itu keras ya, nyanyikan dengan keras. Kemudian saat tekanan lemah, dinyanyikan dengan lembut. Jangan membuang sampah di mana-mana, dan seterusnya. Jadi, kalau bernyanyi ada dinamikanya, lagunya akan enak didengar. Ya, menyanyi dengan dinamika, lagu akan enak didengar. Ya, itu tentang cara kita bernyanyi. Jadi intinya itu ada dinamika. Ya, untuk menyanyikan keras dan lembutnya lagu tersebut. Yuk, kita lanjutkan. Nah. Lalu, kita akan melihat rumah yang bersih dan kotor. Bagaimanakah
ya dengan sampah, cara membuang sampah tadi. Nah, di sini ada cerita, ya, ada percakapan. Kalau kita lihat di sini ada kecoa dan ini kira-kira cecak gitu ya. Ya, dia bercakap-cakap. Si cicak berkata, "Mengapa di sekitar rumahmu banyak sampah, kecoa?" Lalu si kecoa menjawab, "Manusia selalu membuang sampah di sini." Lalu si cicak berkata, "Jika kamu jadi manusia, apa yang akan kamu lakukan?" Lalu si kecoa menjawab, "Aku akan membuang sampah di tempatnya. Kalau tidak, rumah akan kotor dan bau. Rumah juga akan menjadi sarang penyakit karena banyak kuman." Si cicak mengatakan, "Setuju, kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat." Luar biasa ya anak, dalam cerita. Kadang-kadang kita berpikir kecoa itu selalu yang jelek-jelek saja. Ternyata dalam cerita ini dia ingin ya mempunyai rumah yang bersih, tapi manusia yang membuang sampah. Luar biasa ya. Lalu kita lihat Bu Guru punya gambar di sini. Ya, Bu Guru punya 2 gambar. Anak-anak bisa membandingkan gambar pertama dan gambar kedua. Ada apa di gambar pertama dan ada apa di gambar yang kedua? Kedua gambar ini berlawanan ya anak-anak. Kita lihat di sini mereka membersihkan rumah sehingga rumahnya bersih. Kalau di sini anak-anak bisa lihat semua barang berantakan. Jadi kita bisa lihat di sini rumah yang bersih dan di sini rumah yang kotor, ya. Dari rumah yang bersih dan kotor itu kita bisa lihat ciri-cirinya. Bagaimanakah rumah yang bersih itu? Anak-anak rumahnya bersih tidak? Pasti bersih, ya. Karena anak-anak sehat, rumahnya pasti bersih. Kalau anak-anak sering sakit, kemungkinan rumahnya mungkin kotor. Tapi selama ini Bu Guru lihat kelas 2 ini sehat selalu, jadi rumahnya pasti bersih ya. Yuk kita lihat yuk, rumah bersih itu ciri-cirinya bagaimana ya? Oh ini, rumah bersih ciri-cirinya ya. Pertama, rumah bersih sehat ya. Tidak ada sampah berserakan. Iya, karena disapu, dibersihkan semua. Debu selalu dibersihkan. Lihat anak-anaknya membersihkan debu di atas meja. Semua dibersihkan. Jadi tidak ada debu yang menempel di alat rumah tangganya. Ya, di sini ada meja, dinding, tidak ada debu karena semua dibersihkan. 3, peralatan rumah tangga tersusun rapi, ya, tidak ada berantakan, ya, diletakkan di tempatnya, piring di tempatnya, buku-buku di meja belajar tempatnya, kemudian ada lagi alat mungkin alat-alat yang lain ditempatkan di tempatnya, jadi tidak ada berantakan. Kemudian rumah dicat dengan warna yang menarik. Nah, jadi kalau anak-anak cat rumahnya menarik, kita merasa senang ya, dan rumah itu akan kelihatan sangat indah. Lalu bagaimana dengan rumah yang kotor? Yuk kita lihat yuk. Kita bisa lihat dari gambar saja bisa kita lihat ya anak-anak. Anak-anak pasti sudah bisa menjawab. Rumah yang tidak sehat itu bagaimana? Ya, tidak bersih dan tidak sehat itu bagaimana? Yang pertama, sampah berserakan dan bau. Ya, ini lihat nih. Ada bekas makanan di sini, ada bekas mau buat layang-layang tidak jadi di sini, buku berantakan, kursi, meja di atas meja masih berantakan alat. Duh, luar biasa ya. Sangat jorok sekali ya anak-anak. Lalu yang kedua, debu tidak dibersihkan. Di atas meja ini pasti ada debu, di kursi, di tembok, di dinding, di lantai, debunya. Ya, kita kadang merasa risih ya kalau banyak debu ya. Anak-anak yang ikut PTM merasakan di kelas itu bersih. Jadi tidak ada debu di meja, tidak ada debu di dinding ya, karena selalu dibersihkan. Lalu yang ketiga, peralatan rumah tangga tidak rapi. Lihat nih, ya, berantakan semuanya. Lalu cat warna pudar, ya mungkin banyak kotoran-kotoran menempel sehingga warna catnya sudah tidak karuan. Nah, ini kita bisa membandingkan ciri-ciri rumah bersih dan sehat dan ciri-ciri rumah tidak bersih dan tidak sehat. Maaf di sini ya, tidak sehat.
Sekarang anak-anak pilih, mau pilih yang mana? Yang bersih atau yang tidak bersih? Tentunya kita memilih yang bersih, ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini Bu Guru punya cerita di sini, ya. Kita baca ya. Hindari rumah yang tidak bersih. Mengapa kita hindari? Ayo kita baca bersama-sama ya. Rumah yang tidak bersih harus dihindari. Rumah yang tidak bersih banyak kuman. Kuman inilah yang menyebabkan penyakit. Jika sakit, berbagai kegiatan akan terganggu. Badan akan terasa lemah dan lesu. Nafsu makan pun akan berkurang. Rumah yang tidak bersih banyak penyebabnya. Bisa saja karena rumah jarang dibersihkan. Sampah dibuang sembarangan dan tidak diolah. Sampah akan menumpuk dan menjadi bau. Tumpukan sampah inilah yang menjadi sarang penyakit. Ya, apakah kita meniru yang seperti ini, anak-anak? Tentu tidak ya. Kita ingin rumah yang bersih, ya. Lalu kalau kita lihat di sini, ada apa isi teks yang telah anak-anak baca tadi, yang telah kita baca? Isinya apa ya kira-kira ya? Isinya tentang rumah yang tidak bersih menjadi sarang atau kuman, menjadi sarang penyakit atau banyak kuman. Jadi kalau rumah tidak bersih, kita akan sakit dan segala kegiatan kita akan terganggu. Ya, tentunya rumah tidak bersih itu karena tidak membuang sampah pada tempatnya. Ya, sampah dibiarkan menumpuk begitu saja. Ya, kita lihat lingkungan sekolah kita bersih karena sampah dibuang pada tempat sampah. Dan di sini Bu Guru menulis slogan ya, kebersihan pangkal kesehatan. Jadi kalau lingkungan bersih, kita akan sehat. Kalau lingkungan kotor, kita mudah kena penyakit. Jadi di sini ada slogan ya, kebersihan pangkal kesehatan. Ya, anak-anak luar biasa. Kita lanjutkan. Sekarang kita kembali belajar bangun datar. Ibu Mary kemarin sudah menjelaskan macam-macam contoh bangun datar dengan cara menghitung sisinya. Anak-anak masih ingat kan bagaimana cara menghitung sisi? Iya, nanti kalau tidak ingat silahkan buka lagi video pembelajaran dari Ibu Mary. Ya, Bu Guru yakin anak-anak sudah ingat semuanya. Sekarang kita juga akan belajar sisi, sudut, dan titik sudut. Ya, sisi sudah anak-anak ketahui. Sekarang kita tambahkan sudut dan titik sudut. Ya, bagaimana cara menghitung sudut dan titik sudut? Yuk kita lihat. Bu Guru punya gambar di sini. Ya, gambar persegi. Sisi sudah diajarkan oleh Bu Mary kemarin. Ya, sisi bidang ini namanya sisi. Ya, gambar ini mempunyai 4 sisi. Ya, ini namanya sisi. Lalu ada yang namanya sudut. Sudut itu yang mana ya? Sudut itu pojok. Nah, lihat nih, anak-anak lihat pojoknya. Pertemuan dua sisi, ya, membentuk sudut. Nah, ini namanya sudut. Yang ada lengkung ini namanya sudut. Ya, jadi kalau kita lihat di sini sudutnya mana saja? Yang ini, lalu ini apakah sudut? Iya, karena pertemuan dari sisi ini dan sisi ini. Ini juga namanya sudut. Lalu, ini apakah sudut? Iya, sudut juga. Ini sudut? Iya, sudut juga. Ada berapa sudut anak-anak? Ada 4. Ya, jadi kita sudah tahu apa itu sudut. Dan menunjukkan bisa ya sudut itu pada gambar bangun persegi ini. Ya, ada 4 sudut dan 4 sisi. Lalu yang terakhir kita akan belajar titik sudut. Yang mana titik sudutnya? Nah, titik sudut, titik pertemuan dari sisi, dua sisi. Nah, ini. Titik sudutnya yang ini. Kalau Bu Guru bisa beri warna merah ini ya. Nah, ini titik sudutnya ini. Ya, itu nama titik sudut. Ini juga ada titik sudut tidak? Ada. Ini titik sudutnya. Titiknya ya. Yang tadi itu sudut. Ini ada. Ada. Ini titik sudutnya. Dan ini titik sudutnya.
Jadi ada berapa ada titik sudut berapa pada bangun persegi ini? Kita hitung yuk. 1, 2, 3, dan 4. Jadi ada 4 titik sudut. Sekarang kita akan lihat gambar berikut. Anak-anak masih ingat dengan videonya Ibu Mary, ada keset itu ya, berbentuk seperti ini. Lalu kita akan menghitung berapa sisi sudut dan titik sudutnya. Berbentuk persegi panjang ya, ini persegi panjang. Banyak sisinya 4, betulkah? Yuk kita lihat yuk. 1, ini ya. 1, 2, 3, dan 4. Betul ya, 4. Lalu titik sudutnya? Oh, sudut dulu ya. Maaf, sudutnya berapa? Tadi sudah Bu Guru jelaskan sudut ya. Yang mana sudutnya? Oh, ini sudutnya ya. Kita hitung ya. 1, 2, 3, dan 4. Betul? Oke, betul. Dan titik sudutnya ada 4. 1, 2, 3, dan 4. Ya, jadi bangun persegi panjang mempunyai 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Sekarang kita lihat. Ya, bangun berikutnya jajar genjang. Ya, jajar genjang seperti ini ya. Jajar genjang juga sama seperti persegi panjang. Ya, bentuknya jajar genjang ini dimiringkan dia ya, dimiringkan dia. Kita lihat berapa sisinya. Sisinya sama ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 sisi ya. Lalu sudutnya 1, ini ya. 1, 2, 3, 4. Juga ada 4. Dan titik sudutnya berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 titik sudut juga. Ya, jadi anak-anak sudah mengerti tambahan dari Ibu Mary sudah menghitung sisi sudah. Bu Guru tidak menghitung sisi lagi ya. Bu Guru hanya menambahkan sudut dan titik sudut. Jadi anak-anak sudah mengerti ya. Lebih gampang kan? Ya. Nah, berikutnya Bu Guru punya tugas nih untuk anak-anak. Ya, tugas itu ada tugas matematika. Silakan kerjakan di buku latihan, kirim ke Google Classroom folder latihan. Nah, Kamis 4 November 2021. Yang mana ya? Oh, anak-anak boleh lihat di buku paket halaman 33 sampai 34. Nah, ada gambar seperti ini. Ini segitiga. Kemudian ini trapesium. Kalau ini silakan apa namanya? Setelah ketupat, segitiga, dan ini juga trapesium. Ya, silakan nanti anak-anak buat tabel seperti ini. Ya, buat tabel seperti ini, silakan ditulis nama bangunnya segitiga, ini nomor 1. Ini digambar dulu ya di atasnya, boleh diwarnai ini ya. Lalu baru buat yang tabel di bawahnya. Lalu silakan anak-anak hitung banyak sisi, banyak sudut, dan titik sudutnya. Gampang kan? Ya, kalau kita mau belajar tidak ada yang sulit. Anak-anak pasti bisa, anak-anak kelas 2 sangat hebat ya. Nah, itu tugas untuk hari ini ya. Silakan anak kerjakan di buku latihan dan kirim ke Google Classroom folder latihan. Ya, hanya itu materi kita hari ini anak-anak. Terima kasih. Anak-anak sudah semangat belajar bersama Bu Mary dan Bu Latri. Tetap semangat. Terima kasih dan salam DJTM. Disiplin, jujur, terampil, dan mandiri. Terima kasih. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.